Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana Allah selalu mengaruniakan kita berbagai banyak nikmat. Nikmat sehat, nikmat iman, khususnya keadaan kita sekarang, kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani untuk selalu menjalankan kewajiban kita sebagai seorang pelajar, yakni belajar. Anak-anakku sekalian, kelas 9A dan 9B, pada kesempatan kali ini Bapak ingin belajar bersama dengan kalian dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 9. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang optimis dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Maka dari itu, dengarkan baik-baik, semoga apa yang nanti akan Bapak sampaikan bermanfaat bagi diri Bapak sendiri dan juga untuk kalian semuanya. Maka dari itu, mari kita mulai pembelajaran kita dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar yang namanya optimis. Apa sih itu optimis? Arif tahu optimis itu apa, Arif? Vanessa tahu, Vanessa? Iya, pinter semuanya. Optimis adalah pengharapan yang baik dalam segala hal. Berpengharapan kepada siapa, Pak? Tentu kita harus berharap kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Optimis merupakan akhlak terpuji yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Bahkan Al-Quran menganjurkan kepada umat Islam untuk selalu optimis serta melarang pesimis tentunya. Dari siapa? Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan kepada umatnya untuk selalu optimis. Dari siapa? Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apapun yang kita pernah lakukan, apapun kesalahan yang kita lakukan, apapun dosa-dosa yang sudah kita kerjakan, kita harus selalu optimis. Optimis untuk apa? Bukan untuk melakukannya lagi. Ya. Bukan untuk mengulanginya lagi. Tapi kita harus optimis bahwasanya pengampunan Allah itu nyata. Allah pasti akan mengampuni kita, Allah pasti akan memaafkan kita dari segala dosa-dosa yang kita perbuat, dari segala kesalahan yang kita lakukan. Itu intinya. Ya, intinya kita harus optimis. Allah pasti akan mengampuni. Ya, maka dari itu jangan kita melakukan yang sebaliknya. Apa itu? Pesimis. Ya, khawatir dosa kita tidak terampuni, khawatir kesalahan kita tidak termaafkan. Ya, Bapak harap semuanya, khususnya kelas 9, 9A dan 9B. Ya, Bapak berharap semuanya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dalam segala hal. Baik anak-anakku sekalian kelas 9A dan 9B, sebelum kita melanjutkan pelajarannya, sebelumnya mari kita sama-sama membaca surah yang berkaitan dengan optimis, yakni surah Az-Zumar ayat 53. Dengarkan Bapak baik-baik dan nanti kalian baca di rumah masing-masing dengan suara yang lantang.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Shadaqallahul azim, yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat ini surat yang berkaitan dengan optimisme. Maka dari itu Bapak harapkan semuanya membaca surah ini dan juga terjemahannya. Dan Bapak harap kalian dapat menghafal surah Az-Zumar ayat 53. Karena surat ini berkaitan langsung dengan yang namanya optimis. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua sudah menghafalkan surah Az-Zumar ayat 53 dan juga terjemahannya. Setelah ini ada pula hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan juga dengan optimis. Mungkin kalian bisa dengarkan Bapak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. An Amr bin Absah qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam syaikhun kabirun yad'imu ala asan lahu. Faqala ya Rasulullah inna li ghadarat wa fajarat fahal yaghfiru li? Qala alasta tashhadu an la ilaha illallah? Qala bala wa ashhadu annaka Rasulullah. Qala qad ghufira laka ghadaratuka wa fajaratuka. Diriwayatkan dari Amr bin Abasah bahwa telah datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yang telah tua bangka yang bersandar pada tongkatnya dan berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, saya memiliki banyak kesalahan dan maksiat. Apakah mungkin Allah mengampuniku? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, apakah engkau telah mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah? Orang tua itu menjawab, benar, bahkan aku mengakui bahwa engkau utusan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, Allah mengampuni semua kesalahan dan maksiat yang telah engkau lakukan itu. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini berkaitan dengan yang namanya optimis. Mungkin kalian tadi dengar apa yang Bapak telah sampaikan, bahwasanya si orang tua ini sudah melakukan banyak maksiatan, sudah melakukan banyak sekali kesalahan, bahkan sudah banyak sekali melakukan dosa-dosa. Tapi dia bertanya kepada Rasulullah, apakah dosa saya ini bisa terampuni ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, apakah kamu meyakini bahwasanya Allah itu Tuhan yang Esa, tiada Tuhan selain Allah? Iya, saya meyakini. Bahkan saya yakin bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, Allah mengampuni semua kesalahan dan maksiat yang telah engkau lakukan. Artinya kita selalu harus bersikap optimis bahwasanya kita bisa saja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas apa? Atas dosa yang kita lakukan, atas kesalahan yang telah kita perbuat.
Yang terpenting adalah jangan sampai kita mengulangi perbuatan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kita melakukan kembali kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Bapak yakin kelas 9 semua akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, akan menjadi angkatan yang lebih baik mungkin dari angkatan sebelumnya, dan juga bisa memberikan contoh teladan yang baik untuk adik-adik kelas kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Dan Bapak harapkan hadis ini pun dihafal, terjemahannya pun dihafalkan. Optimis, harus bisa. Bapak yakin kalian bisa. Bismillah. Anak-anakku sekalian kelas 9A dan 9B, adapun kandungan daripada surah Az-Zumar ayat 53 yang ada kaitannya dengan optimis. Yang pertama adalah tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kita semua harus optimis. Dari apa? Dari pengampunan Allah. Dari apa? Dari kemaafannya Allah. Meskipun kita sudah banyak melakukan kesalahan, meskipun kita sudah banyak melakukan dosa-dosa, tapi Bapak yakin Allah pasti akan mengampuni kita. Allah pasti akan memaafkan kita. Dengan catatan tidak melakukan hal-hal yang sudah kita lakukan di kemudian hari. Selanjutnya, kandungan selanjutnya, mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengampuni. Mengampuni apa? Dosa-dosa. Ya. Jangan khawatir. Jangan khawatir bagaimana Pak, dosa saya ini sudah banyak sekali Pak. Saya setiap hari ngebohongin orang tua. Saya setiap hari mengambil uang orang tua tanpa izin. Saya selalu tidak menuruti apa yang diarahkan oleh orang tua. Bagaimana Pak? Apakah dosa saya akan diampuni? Bismillah, insya Allah. Kalau seandainya kalian ingin berubah menjadi anak yang lebih baik lagi, Allah pasti akan mengampuni. Dengan catatan, tidak mengulanginya lagi. Bapak yakin Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita jikalau kita mau bertaubat, jikalau kita mau kembali ke jalan yang benar. Selanjutnya, kandungan selanjutnya, mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, sudah jelas. Yang harus kita lakukan satu, bertaubat dan tidak mengulanginya lagi. Itu saja. Ya, ketika kita sudah melakukan taubat dan juga kita tidak melakukannya untuk yang kesekian kalinya, hal-hal yang negatif itu, ya, Bapak yakin kita semua akan terampuni dosa-dosa kita, ya, dan menjadi manusia yang lebih baiklah lagi. Dan adapun kandungan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan optimis, yakni bahwa orang yang telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, maka orang itu harus optimis bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dosa-dosanya jika ia telah terlanjur melakukan dosa. Bapak yakin kita semua sudah berikrar dalam hati, bahkan sering sekali disebut-sebut dalam sholat kita, ya, tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Maka dari itu, optimis. Optimis bahwa Allah akan mengampuni dosa kita. Allah akan memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Jelas sekali yang sudah kita baca sama-sama hadis Rasulullah tadi. Ya, yang mana orang tua yang sering bermaksiat, yang mana orang tua sering melakukan dosa. Ya,
tapi dia masih meyakini bahwasanya Allah adalah Tuhannya, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Allah akan memaafkan, Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Sekarang kembali ke diri kita masing-masing. Apakah kita mau bertaubat? Apakah kita mau meninggalkan kemaksiatan? Apakah kita mau meninggalkan kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu dan tidak mengulanginya lagi? Kalau kalian mau, insya Allah pintu pengampunan Allah, pintu kemaafan Allah akan terbuka lebar. Semoga kalian menjadi pribadi yang lebih baiklah lagi. Anak-anakku sekalian kelas 9A dan 9B yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inti dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah yuk mari kita selalu optimis. Optimis dari rahmat Allah. Jangan sampai kita pesimis. Ya. Putus asa dari rahmat Allah. Ya. Apapun yang kita cita-citakan, kita harus optimis. Apapun yang kita inginkan, kita harus optimis. Jikalau kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik, dan itu pun kita harus optimis. Jangan kita hiraukan omongan-omongan teman-teman kita yang tidak suka ketika kita berubah menjadi orang yang lebih baik. Jangan hiraukan. Ya, Bapak yakin di luar sana masih banyak orang-orang yang akan mengapresiasi kalian jikalau kalian menjadi anak yang lebih baik. Apalagi kalian sekarang duduk di kelas 9, yang sebentar lagi kalian menjadi alumni angkatan 3. Ya, mudah-mudahan apa yang kalian lakukan akan menjadi suri tauladan yang baik bagi adik-adik kita, khususnya kelas 7 dan kelas 8. Anak-anakku sekalian kelas 9A dan 9B, kemudian bagaimana cara kita mengamalkannya? Yang pertama adalah mari kita tingkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam untuk terus berusaha, terus berdoa, terus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta mensyukuri apa yang menjadi kelebihan dan juga kekurangan nikmat yang diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita mari perbanyak ibadah. Meskipun di tengah pandemi ini beberapa kita ada yang beribadah dari rumah, tapi jangan sampai kita memundur-mundurkan waktu sholat kita. Sholat zuhur bertemu dengan asar. Sholat asar hampir mendekati maghrib. Bahkan maghrib dekat sekali dengan sholat isya. Bahkan sholat isya bisa jadi kita laksanakan sebelum sholat subuh. Maka dari itu mari kita tingkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mari kita tingkatkan ibadah kita wajib maupun sunnah. Selanjutnya, motivasi diri kita sendiri. Saat kita dihadapkan pada suatu tantangan, maka katakanlah pada diri kita bahwasanya kita bisa, kita pasti berhasil melakukan hal tersebut. Karena kita selalu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan kemudahan dalam setiap urusan kita. Karena pada hakikatnya motivasi yang terbaik adalah motivasi yang datang dari diri kita sendiri, bukan orang lain. Tidak selalu orang memotivasi kita, tidak selalu orang tua memotivasi kita, tidak selalu guru-guru kita memotivasi kita. Tapi kita bisa selalu memotivasi diri kita sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
untuk berpikir positif, untuk selalu yakin pada kemampuan diri kita agar apa yang kita katakan, agar apa yang kita perkatakan menjadi doa. Sebaliknya, apabila perkataan kita buruk, berarti kita mendoakan diri kita tidak baik. Ya, seperti itu logikanya. Maka dari itu, mari memotivasi diri kita sendiri. Jangan mengharapkan motivasi dari orang lain. Yang selanjutnya, bayangkan manfaat yang didapat jika kita menjadi pribadi yang optimis. Bayangkan, setelah kita berhasil melawan dan menyelesaikan tantangan, maka kita tinggal menikmati hasil dari kesuksesan tersebut. Bayangkan kita menjadi pribadi yang baik, bayangkan kita menjadi anak yang soleh, bayangkan kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, bayangkan kita menjadi pelajar yang terbaik, pelajar yang berprestasi. Alangkah bahagianya kalau seandainya apa yang kita bayangkan menjadi sebuah kenyataan. Dan selanjutnya, bebaskan diri dari perasaan takut gagal. Takut kalau nanti jadi pribadi yang baik, nanti banyak orang yang mencela. Itu. Ya mudah-mudahan kita semua menjadi pribadi yang lebih baik. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian kelas 9A dan 9B, di ujung pembelajaran kita, Bapak berharap apa yang Bapak sampaikan tadi bisa kalian jadikan sebuah pembelajaran yang mana bertujuan untuk menjadikan kalian menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi anak yang lebih baik lagi, menjadi murid yang lebih baik lagi. Dan juga jangan lupa, tadi sudah kita baca bersama-sama surah Az-Zumar ayat 53. Itu dihafalkan, ya, beserta artinya. Ya, mudah-mudahan apa yang kalian hafalkan nanti bermanfaat untuk kalian sendiri dan bahkan bermanfaat bagi orang di sekeliling kalian. Dan juga hadisnya terutama. Ya, hadis Rasulullah yang berkaitan dengan optimis kalian pun hafalkan. Artinya juga. Ya, insya Allah apa yang kalian pelajari, apa yang kalian hafalkan, Bapak yakin itu akan mendapatkan kemanfaatannya. Ya, kalian akan bermanfaat. Ya, dimanapun kalian berada, kapanpun kalian berada, dan dengan siapapun kalian berada. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat. Ya, Bapak mohon maaf kalau seandainya banyak terjadi kekurangan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi sebuah perbaikan di tengah-tengah pembelajaran kita di masa pandemi ini. Terima kasih Bapak ucapkan. Astaghfirullahaladzim. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.